Saya kira ya, karena memang Kudus itu kota industri, Ya, banyak 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 industri yang ada di Kabupaten Kudus. Tentunya ini sangat berimbas, berpengaruh di dunia bisnis gitu kan gitu. Jadi terkait dengan pemodal juga, ini saya kira juga banyak dari apa namanya pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Kudus. Tidak terus kemudian calon sendiri itu semuanya terkait dengan biaya politik itu dari ya, pribadinya sendiri itu tidak. Sepengetahuan saya, Pak. Jadi ya, tentu pasti akan melibatkan para pengusaha yang ada di Kabupaten Kudus tentunya. Karena apa? Karena ini juga nanti ada timbal balik terkait dengan ya, apa dunia usahanya, entah itu dari dunia apa dari perizinan, kemudian dari kebijakan. Saya kira itu satu kesatuan yang tidak yang ya, kemudian tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi antara ya, dunia bisnis dengan politik ini pasti satu kesatuan yang harus harus ada gitu kira-kira itu Pak. ya. Jadi pengaruhnya gimana? Sangat luar biasa. Rahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kudus periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Wahibul Minan, SPDI MH. Saat ini sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus. Apa kabar Pak Wahibul? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, baik. Pak Wahibul Minan ini lahir di Kudus 14 Februari 1983. Menyelesaikan S1 di UIN Wali Songo, kemudian S2 di Universitas Muria Kudus. Pernah menjadi pendamping desa, pernah menjadi ketua Panwaslu, dan saat ini menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Kudus. Pak Wahibul mungkin bisa cerita, walaupun singkat, mengenai perjalanan karir sampai saat ini. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang Satono. Perkenalkan nama saya seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Bambang bahwa nama saya Muhammad Wahid Binan. Saya dilahirkan di Kudus tanggal 14 Februari 1983. Jenjang pendidikan saya itu dimulai dari MI, Al-Kuryah 1, Al-Kuryah 3 di Samsito, kemudian Madrasah Persiapan Sanawiyah di TPS, kemudian MTS TPS Kudus, MA TPS Kudus, kemudian S1-nya di Wali Songo, dan S2-nya di Universitas Muria Kudus, ambil jurusan hukum. Perjalanan saya memang sebelum saya menjadi Ketua Bawaslu untuk yang periode kedua ini, jadi saya dulu pernah menjadi guru, kemudian menjadi pendamping desa, dan akhirnya menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Kudus pada tahun 2017-2018, kemudian 2018 hingga 2023 kemarin juga menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, dan saat ini jabatan saya juga sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus periode 2023 hingga 2028. Itu Pak. Ya, baik. Jadi sudah sangat berpengalaman Pak Wahibul. Nah, mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 di Kabupaten Kudus dan proyeksinya terhadap dinamika pilkada.
Silakan. Oke, mungkin ini baru sebatas apa ya hasil kemarin ya. Tapi secara penetapan kita masih apa KPU KPU itu masih menunggu penetapan dari surat yang dilayangkan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi Ya. apakah nanti terkait dengan ada gugatan atau tidaknya? Karena di Kudus ini juga masih ada satu gugatan yaitu dari Ya. Partai Demokrat di Dapil 2 yang kemudian ini masih kita nunggu apakah diregister oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak. Tapi yang jelas persoalan kemarin pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Kudus berjalan baik, aman, tidak ada persoalan apapun. Kemudian terkait dengan hasil perolehan kursi, ini juga saya kira di Kudus ada 45 kursi, yang mana kita belum bisa menentukan, cuman menentukan secara pastinya ya, karena kita masih menunggu hasil penetapan dari KPU KPU Kudus yang jelas dari partai kemarin ada dari PDI 9 kursi, kemudian dari PKB 7, kemudian Gerindra 7, dari Golkar ada 4, kemudian PAN ada 3, kemudian P3 juga 3, Hanura 2, Demokrat 3 kalau nggak salah itu. Jadi total 45 kursi yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi untuk proyeksi ke depan untuk pilkada ini secara aturan itu kan ngomong siapa nanti yang bisa melaksanakan pemilu apa pilkada tanpa koalisi ini hanya partai PDI itu, PDIP Perjuangan itu. Ya, jadi yang lain mungkin juga harus ada koalisi dengan partai-partai yang lainnya. Ya, Pak. Baik. Nah, dari eh, apa partai-partai yang sudah ada itu, apakah sudah muncul calon-calon saat ini? Kalau calon saat ini eh, apa ya baru selentingan ya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Karena secara ketentuan regulasi PKPU 2 2024 terkait dengan tahapan pilkada ini kan memang belum belum pada apa namanya belum pada tahapan pendaftaran juga belum. Ya, Tetapi memang ada beberapa nama yang center di kita mungkin di masyarakat khusus yang tidak asing itu kan sudah ada nama muncul nama itu ada ya, Pak Masan dan ada Pak Mawahib, ada lagi Pak Sam'ani, yang baru-baru ini ada Ibu Belinda Birton itu. Sebatas itu sih, jadi ya, kita juga belum belum bisa siapa nanti ya, calon bupati kabupaten itu siapa saja ini belum belum bisa menentukan, tetapi setidaknya empat nama itulah yang kemudian sudah santer di telinga masyarakat Kudus. Sempat juga kemarin juga ada dari Gerindra juga ada ketua Gerindra, kemudian kader Gerindra ini juga batas apa ya mungkin mungkin juga masih pengamatan dari kami itu cek ombak juga bisa Pak kira-kira kan ya, gitu karena memang untuk menjadi calon bupati kan juga butuh apa namanya kendaraan. Nah, kendaraannya sendiri ya, juga belum belum pasti ini nanti naik kendaraan siapa itu. ya. Itu Pak, Pak Bambang Ya, kira-kira. ya, lalu kalau petahana kan kemarin ada wakil bupati yang menjadi bupati. Ya, itu masih punya peluang untuk nyalon apa enggak? Kalau peluang masih masih Pak, ya. Kalau peluang itu Pak Hartoko ya, peluang menyalon atau tidak itu kayaknya juga masih, tetapi
Kita juga belum tahu apakah Ya, nanti beliau akan mencalonkan diri kembali atau tidak. Karena ya, pasca apa namanya selesai masa tugasnya ini kan kemudian beliau sendiri kan juga menjadi masyarakat biasa kan gitu. Tetapi saya ya, kira karena beliau juga apa namanya salah satu polisi yang di Kudus, saya kira juga masih ada keinginan untuk menuju ke sana menjadi pelatih tentunya seperti itu. ya. Kalau di Kudus punya pengalaman ada calon perseorangan atau tidak? Kalau di Kudus pemilu Pilkada 2018 calon perseorangan itu ada dua Pak kemarin. Jadi pemilu Hmm. Pilkada 2018 itu ada 5 calon, lumayan banyak kan Hmm. gitu. Tiga calon yang diusung dari partai politik, kemudian yang dua dari perseorangan. Ya, Ini ada dua. Jadi kemungkinan, tapi untuk Pilkada 2024 sampai hari ini nih belum ada selentingan, Pak. Jadi kami ya, coba komunikasi dengan beberapa stakeholder masyarakat itu nyaring-nyaring ada nggak ya, kira-kira calon perseorangan itu. Sampai hari ini belum ada pengumpulan KTP kan gitu. Karena salah satu menjadi calon perseorangan itu kan mengumpulkan KTP itu kan dukungan KTP-nya itu. Nah, hari ya. ini belum 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 muncul suara untuk calon perseorangan. Kalau pemilu 2000 Pilkada 2018 memang ada dua calon perseorangan, Pak. Nah, pada waktu itu hasilnya seperti apa? Eh, apakah angkanya terlalu jauh sehingga orang tidak bersemangat lagi atau seperti apa? Kalau calon perseorangan setahu saya memang angkanya tidak tidak begitu signifikan. Jadi perolehannya Hmm. itu tidak. Kalau ngomong masalah dukungan ya berapa ribu dukungan apa berapa dari persenan itu kan tidak sampai pada ini apa namanya 30% itu nggak sampai. Artinya apa? Bahwa pada saat dukungan memberikan dukungan dengan mengirimkan KTP ini tidak begitu signifikan pada hari H, pada saat pemungutan suara ini tidak signifikan hasilnya gitu. Jadi Ya, walaupun pendaftaran itu mengumpulkan KTP beribu-ribu KTP, tapi pada saat hari hanya itu tidak terlalu signifikan. Kalau masalah datanya berapa persennya saya lupa Pak itu. Saya ya, enggak saya lupa apa-apa. walaupun pada saat itu sudah saya menjadi ketua Panwasnya. Iya. Nah, Tetapi yang Kudus, lebih saya kira yang lebih dominasi memang ini apa namanya calon dari partai politik ya, yang masih mendapat dukungan banyak itu. ya. Nah, Kudus ini kan dikenal sebagai apa? Kota bisnis ya. Artinya banyak dunia usaha yang Kota berada industri di Kudus, ya industri banyak dan usaha. sebagainya. Itu seberapa jauh pengaruhnya terhadap pencalonan? Apakah ada calon-calon yang dipersepsikan mewakili dunia usaha? Saya kira ya karena memang Kudus itu kota industri, Ya, banyak 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 industri yang ada di Kabupaten Kudus. Tentunya ini sangat berimbas, berpengaruh di dunia bisnis gitu kan gitu. Jadi terkait dengan pemodal juga, ini saya kira juga banyak dari apa namanya pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Kudus. Tidak terus kemudian calon sendiri itu semuanya terkait dengan biaya politik itu dari ya, pribadinya sendiri itu tidak. Sepengetahuan saya, Pak. Jadi ya, tentu pasti akan melibatkan para pengusaha yang ada di Kabupaten Kudus tentunya. Karena apa? Karena ini juga nanti ada timbal balik terkait dengan ya, apa dunia usahanya, entah itu dari dunia apa dari perizinan, kemudian dari kebijakan. Saya kira itu satu kesatuan yang tidak yang ya, kemudian tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi antara ya, dunia bisnis dengan politik ini pasti satu kesatuan yang harus harus ada gitu kira-kira itu Pak. ya, Jadi pengaruhnya gimana? Sangat luar biasa. Jadi ya, pengaruh pengusaha untuk ya, mencalonkan apa kandidatnya. ya. Nah, apakah
apa persinggungan dengan dunia usaha ini kan eh, Bapak menjadi pengawas dan Bawaslu ini kan cukup cukup panjang ya. Ada enggak kaitannya dengan kemungkinan apa menguapnya money politik itu? Kalau masalah money politik ya, saya kira itu memang semuanya sudah tahu bahwa memang Ya, di aturan itu politik uang itu memang memang dilarang kan gitu Pak. ya, Tetapi bagaimanapun juga ya kami juga berusaha lah. Kami berusaha ya, melaksanakan menjalankan tugas fungsi kami sebagai pengawas bahwa politik uang itu merupakan salah satu tindak pidana dalam pemilu maupun pilkada. ya, Untuk kadang gini Pak, saya sampaikan, untuk menjerat politik uang sendiri itu kadang kita berbenturan dengan aturan. hmm, Aturan yang mana, seperti saya contohkan aja, dalam Undang-Undang 7 kemarin, pelaksanaan pemilu, ya, itu untuk menjerat pelaku politik uang itu luar biasa sulit. Karena subjek ya, hukumnya yang hanya pelaksana kampanye, tim kampanye, kemudian peserta pemilu. Lah, ini hanya tiga subjek itu yang kemudian orang-orang itu harus terdaftar di KPU. hmm, Lah, untuk ya, pilkada sendiri, ya, ini juga undang-undangnya juga nanti akan berbeda, pakai Undang-Undang 10 2016. Yang mana di sana itu adalah penjeratan politik uang ada di baik pemberi maupun penerima, ya, ya, baik pemberi maupun penerima. Jadi tidak hanya pemberinya saja yang dikenai sanksi politik uang, tetapi penerimanya juga bisa terkena politik uang juga. Lah, kira-kira nanti seperti apa? Ya pemilu sama seperti dengan pemilu 2000 Pilkada 2018 di Kudus juga politik uang luar biasa itu. Politik uang hmm, luar biasa kami akui, tidak tidak kemudian kami tutup-tutupi itu tidak. ya, Ada politik uang ada, kami yakini cuman ya, memang pada saat itu kami melakukan gerilya. Ya, ini kan pandai-pandainya ya, tim sukses gimana agar itu tidak ketahuan kan gitu. hmm, Kita sudah melakukan patroli di jajaran kami sudah kami instruksikan, tetapi memang kita tidak bisa menemukan itu. Gambar bertebaran bekerja berdasarkan fakta. Ada barang tetapi kita ya, tidak tahu siapa kira-kira yang memberi itu kan. Nah, ya, kita juga pernah memproses hal-hal semacam itu kita proses, tapi kemudian fakta di lapangan itu kita tidak bisa mengubah karena terkait dengan politik uang itu kita tidak hanya tidak bekerja sendiri, artinya Bawaslu juga ada kepolisian, kejaksaan dan tiga instansi itu yang kemudian tergabung di sana. Bagaimana menguak politik uang ini yang sulit? Lebih mudah menguak apa namanya politik lah, dibandingkan berupa uang ya. Kira-kira gitu Pak. Jadi ya, untuk baik, pengalaman kami di pemilu 2019 dan pemilu 2024 ini sangat berbeda kan gitu. 2029, 2019 kita mendapatkan politik uang, tapi kita tidak bisa sampai apa menyelesaikan sampai pada pengadilan itu tidak bisa. ya, Di 2024 ini kita tidak ada politik, tidak menemukan politik uang, tetapi dalam bentuk lainnya menjanjikan program, menjanjikan hadiah dan sebagainya. Ini justru malah bisa kita ya, tindak lanjut hingga pada persidangan dan sampai pada putusan. Gitu Pak. ya. Jadi Baik, sangat tadi ada berpengaruh nanti pengusaha ya, itu untuk eh, menggelontorkan uang. ada dua hal ya yang saya ingin tanyakan itu. Apakah berbeda aturan politik uang di pileg, pilpres dengan di pilkada? Berbeda, Hmm, sangat berbeda Pak. Kalau di pileg itu ya juga baik ayat 1 maupun ayat 2 yang bisa dijerat politik uang itu adalah subjek hukumnya adalah pelaksana
tim kampanye, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta. Nah, dalam hal ini Hmm. peserta ini bisa peserta pemilu dan juga peserta yang hadir di saat kampanye itu. Begitu juga pada hari tenang. Ini juga subjek hukumnya juga masih tiga. Pelaksana, tim kampanye, dan apa namanya peserta. Tetapi pada hari H, hari pemungutan suara, ini barulah subjek hukumnya adalah setiap orang. Jadi siapapun yang memilih ataupun tidak memilih, ini bisa dikenai sanksi pidana. Ya. Nah, di Undang-Undang 10 2016, kalau tidak salah di pasalnya 74 atau berapa, saya lupa, ya, yang jelas Hmm. di Undang-Undang 10 2016 ini bahwa subjek hukum politik uang ini adalah setiap orang, siapapun Hmm. yang dengan sengaja memberikan uang materi lainnya itu untuk memilih. Nah, ini bisa dikenai sanksi pidana. Jadi antara Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016 ini sangat berbeda. Lebih lebih keras, bahasa saya lebih keras pada Ya. Undang-Undang 10 2016. Ya. Jadi siapapun nanti kalau memang terbukti politik uang ini bisa dikenai sanksi sanksi pidana. Ya. Eh, Banyak sekali yang mengeluh bahwa praktek itu ada, tetapi Bawaslu sering mengatakan tidak menemukan, juga tidak sampai ke proses hukum. Itu penyebabnya apa? Apa karena Bawaslu juga sudah tahu bahwa ini paling susah sehingga tidak bisa sampai diberi sanksi seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pengalaman kami, ya, kita kita sudah mendapati, misalkan. Tetapi sekali lagi itu yang saya sampaikan bahwa Bawaslu bekerja berdasarkan regulasi. Ya. Regulasi yang mana tadi saya sampaikan terkait dengan misalnya pemilu. Ini Hmm. apakah pelaksana kampanye atau tim kampanye namanya ini terdaftar di KPU atau tidak? Oh. Selama dia tidak terdaftar di KPU, maka itu tidak bisa kita jerat. Ya. Itu. Ya. Karena di aturan itu kan tim kampanye pelaksana kampanye di Undang-Undang 7 2017 itu harus terdaftar di KPU, kan gitu kira-kira. Ya. Ya. Makanya untuk pemilu itu memang agak sulit, kan itu. Hmm. Kemudian untuk pilkada ini memang kalau ngomong politik uang, ini siapapun yang memberi, Ya. siapapun yang memberi. Cuman gini Pak, perlu kita ketahui juga bahwa pada saat ya politik uang itu ada Ya. misalkan beberapa banyak unsur yang harus kita panggil. Salah satunya ada Ya. pemberinya ini. Pemberinya ini Ya. apakah memang dia itu ada nih ya? Ini bahasanya nyon sewu, bahasa di hukum itu Ya. ada mens rea ya, ada niatan Ya. atau tidak. Yang kemudian kita Hmm. eh, kita kaji di Gakumdu dari kejaksaan maupun dari kepolisian tidak menyatakan itu memenuhi unsur, maka Ya. ini juga tidak bisa kita tindak lanjuti gitu loh. Ya. Berbeda lagi dengan kasus-kasus yang memang administrasi, kemudian ASN, peraturan pelanggaran lainnya. Ini kan bisa Bawaslu Ya. kerja sendiri. Tapi Ya. kalau politik uang, pidana, pemilu maupun pemilihan, ini harus ada tiga instansi itu, Pak. Jadi Ya. memang agak Jadi, harus ya. harus jadi tiga instansi Bawaslu, kepolisian, kejaksaan ini satu pemahaman, klik kan Ya. gitu. Nah, aturannya ini Jadi, masuk atau tidak, subjek hukumnya atau ya. tidak. Nah, itu. Kira-kira gitu, Pak. Jadi sepanjang pengalaman selama ini, pidana politik uang ini relatif lebih sulit daripada yang lain, gitu ya. Lebih sulit, lebih Hmm. sulit. Ya, saya katakan lebih sulit karena ya itu subjek hukumnya itu yang kemudian eh, kita kita terbentur di peraturan perundang-undangannya itu, di Ya. undang-undangnya itu. Siapa sih? Ya. Misalkan ada si A membagikan, tetapi nama dia tidak terdaftar di KPU.
Ya, sebagai ya, pelaksana atau tim kampanye ini kemudian ini tidak bisa sudah terputus di sana gitu. Belum lagi ya, nanti kira-kira ini ada niatan untuk memang mereka untuk meminta memilih atau tidak memilih atau ya, tidak dari hatinya sendiri. Menstrianya itu loh Pak, ada niatan ya, enggak gitu. Ada kesengajaan atau tidak. Nah, ini biasanya ya, analisanya para apa teman-teman kepolisian dan kejaksaan itu di sana gitu. ya, Kalau baik. kemarin saya di pemilu 2024 ini goal sampai ke pengadilan, sampai diputus hakim itu. Karena jelas Ya, menjanjikan, ya, ada bannernya ini kan jelas menjanjikan. hmm, Barangnya wujud, siapa orangnya, nah jelas itu Pak. ya, ya, Gitu Pak, baik. Babang. Ya. Nah, sekarang kalau ada hal-hal di dalam praktek itu ternyata sulit karena regulasinya, apa yang diusulkan? Apakah regulasinya itu perlu diperbaiki, diperjelas gitu supaya memudahkan para pengawas di lapangan? Ya, itu sudah sering kita sampaikan, baik Oh, melalui Bawaslu Provinsi maupun pada saat kita melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu RI. Jadi memang setidaknya itu ada perubahan regulasi, Pak. hmm, Karena apa? Eh, Ketika kita itu sudah bekerja, kemudian regulasi yang kemudian menghambat, lagi-lagi nanti Bawaslu yang disalahkan. Gimana tahu kerjanya Bawaslu? Ketika kita terjang pun kan nggak mungkin. Ketika kita ya, masuk, oke lah. Bawaslu, polisi, kejaksaan, oke, masukkan ini masuk ke kira-kira dalam apa namanya unsurnya memenuhi semuanya. Kemudian ini masih ada satu lagi di pengadilan negeri. Nah ini Pak Hakim ini seperti apa? Dan itu Pak. ya, Jadi kalau apa diskusi kita dengan teman-teman itu kalau memang bisa itu ya regulasinya harus dirubah. ya, Dirubahnya seperti apa kan ya? Ya kira-kira yang memudahkan kita juga tidak berbelit-belit, tidak ada ini loh apa namanya ya, celah-celah di sana. Tetapi ya, kita tahu sendiri bahwa regulasi itu juga produk dari politik, Pak. Yang harus kita ya, ketahui bahwa regulasi undang-undang itu kan produk dari ya, politik. Siapa yang membuat undang-undang itu? Kan ini non ya, sewu, ini kan yang membuat regulasi itu kan ya ya, dari apa anggota legislatif. ya, Kemudian regulasi itu diterapkan untuk dirinya sendiri, kan kira-kira gitu. Nah, apakah ya, membuat regulasi yang kemudian nanti akan ya, menjerat dirinya sendiri? Saya kira kan juga tidak juga kan gitu. Nah, harapan kami ya regulasi itu dirubah sesuai dengan aturannya seperti apa. Jadi tidak terus kemudian, ya, oh Bawaslu ini nggak bekerja, Bawaslu padahal Bawaslu itu ya. ya, Nah, ini sudah ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita apa namanya menyelesaikan persoalan itu. Cuman yang jadi ya, baik. apalagi di undang-undang itu kan bahwa tugas Bawaslu salah satunya adalah melakukan pencegahan juga itu loh Pak. Jadi yang Ya, barulah penindakan. Nah, sosialisasi pencegahan sebagainya sudah saya kira juga sudah ya, dilakukan oleh teman-teman Bawaslu baik. semuanya. Ya, Itu Pak baik. jawaban dari saya. Ya, Gitu. Jadi ya, setidaknya regulasi itu harus diperbaiki kan itu. baik. Terakhir Pak Wahibul, yang sering dipersoalkan atau dipermasalahkan itu kan pemasangan gambar sebelum waktunya. Oke. Artinya, tapi kan sekarang sudah Betul. prakteknya sudah pada pasang itu aturannya seperti apa? Boleh atau tidak boleh? Kalau ngomong masalah berbicara masalah pemasangan baliho di tempat-tempat Ya, umum, nah, ini belum belum masuk ke ranah Bawaslu, Pak. hmm, Karena apa? Ini secara tahapan mereka ya, belum menjadi calon. ya, Karena pelaksanaan pendaftaran calon pilkada apa ya, gubernur, bupati, wali kota ini nanti masih pada bulan Agustus. Jadi ya, hari ini siapapun yang mau pasang gambar ya, misalkan, ya, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur ini tidak ada ya, aturan di Bawaslu.
maupun di KPU. Ya, Tetapi ini bersinggungan langsung dengan aturan peraturan daerah masing-masing, kira-kira gitu. ya, Terkait dengan ya, pemasangan baliho di tempat-tempat terlarang, ini kan ada peraturan ya, Perda K3, ya, keindahan, ketertiban, dan sebagainya itu. ya, Jadi kalau ngomong itu melanggar aturan tidak, ya kalau dari kita, dari Bawaslu tidak ada pelanggaran, tidak ada larangan, karena ya, tahapan untuk pendaftaran ini belum belum ada pendaftaran ya, calon. Kita belum tahu ya, siapapun, apakah dia nanti jadi nyalon atau tidak. ya, ya, Kecuali nanti sudah ada pendaftaran dan sudah ada penetapan itu. Jadi bebas, siapapun boleh pasang ya, asalkan itu tidak melanggar peraturan daerah masing-masing kan kira-kira gitu Pak. Iya. ya. Baik, baik. Terima kasih sekali Bapak Muhammad Wahyul Minan, SPDI MH, Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, yang sudah menjelaskan berbagai aturan main. Mudah-mudahan ini membantu berjalannya pilkada yang lancar seperti Amin, yang amin. menjadi tujuannya untuk menemukan pemimpin yang baik yang bisa menyelesaikan atau memberi solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Sekali lagi terima Iya. kasih Pak Baibul, Terima kasih, sukses Pak Bambang. Iya, terus. amin, amin. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ge. Iya, sami-sami Pak.